sini Bu. Silakan duduk. Sebelumnya ada apa ke sini? Uni Bu pertama kali haid. Jadi Uni hendak tahu kayak apa haid pertama kali. Soalnya pertama kali loh Bu haidnya. Haidnya lancar apa enggak? Lancar Pak Bu tapi kan tahu juga kayak apa haid itu pertama kali soalnya. Sebelumnya saya jelaskan ya, haid itu tuh sebenarnya kenapa jadi kita menstruasi atau haid. Kita kan punya dinding rahim. Nah, dinding rahim tuh meluruh tuh maksudnya kayak meluruh, ada cairan meluruh, yaitu cairannya tuh berbentuk darah, cairan darah. Nah, menstruasi itu berlangsung setiap bulan, bisa setiap bulan atau 2 bulan 1 kali. Nah, siklus menstruasi berlangsung tuh ada dipengaruhi 4 hormon, yaitu hormon estrogen, progesteron, LH sama FSH. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada fase menstruasi, di mana fase menstruasi ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga terjadinya peluruhan, dan menstruasi ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Kemudian menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron pada wanita mengalami penurunan. Kemudian fase ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima, atau bisa juga terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-8. Terima kasih. Dan di sini saya ingin menjelaskan apa itu fase folikuler. Fase folikuler atau fase proovulasi dimulai ketika hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya hipotalamus mengirimkan sinyal kepada kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan dinding rahim sehingga menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini rata-rata terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Perlu diketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting dan disebut juga sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Ukurannya adalah 1,25 cm dengan masanya 0,5 gram. Kelenjar ini terletak pada bagian dasar otak dan posisinya dekat dengan hipotalamus. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14, di mana meningkatnya kadar estrogen dalam masa folikel ini memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon LH. Nah, disinilah dimulainya fase ovulasi. Ovulasi adalah ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang. Terima kasih. Ini saya ingin menambahkan tentang fase luteal. Fase luteal atau fase pasca ovulasi merupakan fase di mana folikel melepaskan sel telurnya dan berubah menjadi corpus luteum. Hal ini terjadi pada hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Corpus luteum melepaskan hormon progesteron dan beberapa hormon estrogen yang menyebabkan terjadinya penebalan pada dinding rahim dan rahim siap ditanami oleh sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu terjadinya menstruasi. Untuk wanita yang tidak hamil, pada fase ini akan terjadi gejala sindrom menstruasi atau PMS berupa rasa nyeri dan bengkak pada payudara, sakit kepala, perut terasa kembung, kenaikan berat badan, perubahan suasana hati, serta susah tidur. Itu saja, terima kasih.